Kesimpulannya dulu setelah podcast sama aku yang pertama 8 bulan yang lalu dan juga baca e-booknya itu perubahannya drastis ya. Nah begitu mas, Iya, udah nikmat oke. banget. Saya tuh sempat bingung ya masalah tinggal ini, cuman terbuka lagi mas tuh ngasih saran, ya udah hadapin aja sebagai laki-laki, oh, gak ada yang dihukum, gak ada yang sama utang. Kalau dulu sambil semrawut cerita ya mas, sambil ngeluh ke mas. Sekarang Hmm, enggak, saya punya masalah, cuman gimana nih cara saya ngadepinnya, takut saya salah ambil langkah gitu, yang hmm. merusak keluarga saya. Jangan saya dari mas paling ampuh itu, kalau lagi putus asa wah banyak jalan menuju rahmat semangat lagi lah. Ya, ya, ya. Makasih Mas, udah nyelamatin nyawa saya benar-benar. Saya tuh sebelum cerita ke Mas, saya minum obat 20 butir per hari. Minum minuman keras 3 botol sama sendiri. Pengen tahu dulu alurnya nih. Setelah dulu podcast sama aku, terus perubahannya apa aja ini? Perubahan apa aja yang Mas Adnan ini alami selama podcast sama aku dan setelah baca buku itu? Yang aku alami mah, kalau keuangan masih jauh. Itu dalam diri aja Mas. Lebih lebih tenang, lebih rileks cara menghadapi masalah. Saya belum pernah ngobrol sama orang kayak Mas. Gimana nih ngadapin masalah kan? Sama Mas kan dikasih tahu gini-gini. Saya orang yang berpikirnya tuh eh, terlalu mikir ke depan Mas. Ntar ya ke depan gimana gini gimana. Tapi ada satu kata eh, banyak jalan menuju Roma lah. Yang membuat Mm-mm. saya gak putus asa, gak kepikiran lagi. Tapi saya usaha sekarang jam 5 subuh saya berangkat pasar. Sekarang ini juga lagi di warung Mas. Oke. Cuma dititipin dulu ke orang tua soalnya bilang saya mau podcast sama Mas yang dulu saya cerita Ya, berhenti dulu. ya. Orang tua berarti tahu tuh, kamu udah pernah podcast sama aku tuh. Pernah, Iya, gimana tuh? bagus lah sok cina podcast lagi cari ilmu dari orang-orang lah. Mm-mm. Mm-mm. Terus gimana lagi? Ini kan ngewarung asalnya Mas, saya ngewarung pokoknya ke warung itu paling sejam 2 jam udah pusing tidur. Orang tua aja yang ngerjain kerjaan saya. Mm-mm. Terus? Tapi semakin sini saya full jam 5 subuh sampai jam 8 pagi saya di grosir orang tua saya di pasar. Mm-mm. Terus pulang dari pasar jam 8 di warung saya di sini di rumah nyampe jam 9 malam udah semangat. Udah tenang gitu ya? Nah, tenang walaupun masalah belum beres tapi banyak ilmu yang gimana tahu cara beresin masalah lah dengan tenang dan perasaan. Makanya sekarang kalau saya cerita saya kan sekarang ada rezeki sedikit. Saya mas kalau ada rezeki mau ikutan walaupun dikit belum banyak lah gitu. Mm-mm. Pernah Ya, janji ya. saya seperti sekarang pernah janji ke Mas Budi saya. Mm-mm. Oke, Jadi saya mantap, itu mantap. saya sekarang punya masalah kan kalau dulu sambil semrawut cerita ya mas Mm. sambil ngeluh ke mas. Sekarang Mm. enggak saya punya masalah. Cuman gimana nih cara saya ngadepinnya? Takut saya salah ambil langkah gitu yang Mm. merusak keluarga saya. Oke, siap. Kesimpulannya dulu setelah podcast sama aku yang pertama 8 bulan yang lalu, terus sekarang sudah udah dan juga baca e-booknya itu perubahannya drastis ya. Betul-betul secara mental itu berubah ya, nggak kepengen nggak putus asa lagi gitu ya. Nah begitu mas, Iya, udah nikmat oke. banget. Nikmat berarti sekarang lebih nikmat menjalani hidup ya. Tinggal menyelesaikan problem-problem fisik tadi mungkin yang utang segala macam gitu ya. Betul 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 betul. Oke, siap. Nah, sekarang yang problem utang-utang itu gimana? Coba ceritain. Saya ada ketinggal kan dulu besar puluhan juta cerita ke mas. Mm-mm. Sekarang sih sisa 26.400.000. Terus orang tua saya punya utang puluhan juta. Terus sekarang kan orang tua saya di pasarnya lagi goyang ya usahanya. Usaha saya di warung ini lagi lumayan lah, lagi naik daun lah. Mm-mm. Saya tuh sanggup bayar utang puluhan juta. Cuman kalau dalam waktu berbarengan sama yang orang tua, saya jadi bingung mas. Jadi harus Oke. yang Yang sekarang jadi problem berarti utang dengan utangnya orang tua dan utang pinjol kamu sendiri ya gitu atau gimana? ya gitu gitu. Oke. Utang dari orang tua berapa? Orang orang tua tuh 16 ditambah 30 mungkin 46-an lah. Oke. Utang dari orang tua itu dulu buat ngelunasin utang-utang Mas yang di judi online ya? Bukan utang usaha. Oh, utang Utang usaha. Oh, berarti utangnya orang tua itu adalah utang untuk usaha. Sedangkan Mas sendiri punya utang yang pinjol yang dari ya, untuk judi online. gitu. Oke. Itu dulu total utangnya berapa sih? Aku lupa deh. Saya lupa mas saya
Udah diinget-inget, pokoknya ada tagihan, bayar, ada tagihan. Soalnya kalau Oh, diinget-inget, saya pernah dipegang sama teman, soalnya akunnya. Saya itu kan oh, habis podcast itu stres banget. mm, Kasihin aja kartu HP sama aplikasi pinjolnya dibuka HP ke teman. Saya mah kalau ada tagihan bilang aja ke saya, Nan ada tagihan segini, kasih gitu. kalau untuk utang orang tua ini utangnya kemana? Ke bank atau kemana? Ke saudara. Saudara ya. Jadi nggak ada bunga ya. Kalau pinjol ini kan lumayan bahaya ya. Kenapa? Karena itu kan mereka ada bunga, ya kan. Nanti ada telat bayar atau segala macam berisiko. Ya, kamu tahu lah yang disebarin datanya segala macam kayak gitu kan udah banyak ya yang model kayak gitu ya. Hmm. Jadi untuk utang pinjolnya ini diprioritaskan. Kenapa? Karena nanti kalau nggak bayar atau telat segala macam, bunganya gede nih, ya kan? Bunga pinjolnya ini gede nih. Jadi tetap dibagi dua, diprioritasin tapi yang pinjol, gitu. Kalau saranku ya, kalau melihat situasinya seperti itu nih, gitu. Tapi ada ini mas, kayak orang tua saya datang barang kurang, pakai uang saya dulu. Kalau itu uang saya dibayarin utang, orang tua saya pasti cari pinjaman lagi ke orang lain mas. Iya, 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 iya. Ini saya tuh pengen nyiapin mental, udah kepikiran nih, gagal bayar dulu mau di cut loss. Kalau mau galbe ya silakan nggak apa-apa. Oh, saya urusan data diri tuh udah gak peduli mas. Soalnya saya Oh, udah cerita besar, udah cerita nanti kalau ada yang nge-WA ini udah cerita gitulah. mm-mm, Soalnya saya bulan ini udah dibayar pinjol, cuman saya kemarin sempat berpikir, wah orang tua saya cari sana sini, kadang buat buat listrik mas, buat mm-mm, bayar kebutuhan sehari-hari pinjam sana sini, sedangkan saya uangnya dibayarin utang kan, mm-mm. Kak, gitu mas. Lebih Iya, baiknya iya. gimana? Galbay kalau Galbay mas gimana menurut mas? Kalau galbe menurutku juga nggak apa-apa. Utang yang orang tua ini juga nanti bakalan terbengkalai, sedangkan usaha terus apa ya, sedangkan usaha harus terus berjalan gitu kan. Ya, Dan Mas juga sudah menunaikan kewajiban lah sejauh ini ya di pinjolnya gitu. Kalau Mas mau galbay mau fokus buat beresin utang orang tua ya nggak apa-apa kalau menurutku. Ya tapi kalau memungkinkan memang kalau memungkinkan ya bayarin dua-duanya. Cuman kalau nggak memungkinkan lebih milih bayarin utang yang dari orang tua itu gitu. soalnya mas saya tuh nyampe bulan Desember harus ada uang 16 juta mas, mau Hmm, dipakai sama saudara. Nah, saya kan dari sana mikir, wah saya utang bayar pinjol terus, terbantulah sama sama saya. ya kalau mau galbe dipinjol ya galbe aja gak apa-apa karena Kalau gal pilihannya gitu. kan saya kan orang yang bertanggung jawab dengan orang lah dari dulu kan. Jadi ada kepikiran apakah banyak orang yang pinjol kayak kayak saya di cut off dulu, didiamin dulu. Ya Yang lebih galbe banyak, saya, yang lebih besar banyak, yang banyak lah yang di atas 60 jutaan galbe itu banyak. resikonya apa mas? Saya nggak tahu. Jadi saya ntar tahu cara ngadepinnya gimana. Kan berarti galbe kan gak dibayarin, udah biarin aja gitu kan. Paling ditelepon-teleponin mulu tuh, ya kan? Ditelepon-teleponin mulu sama debt collector ya. Itu pertama. Terus BI checking. BI checking tuh berarti nanti Mas kalau kepengen ngambil utang ke bank itu udah nggak bisa ke backlist karena udah sempet gagal bayar atau mungkin ngambil rumah KPR itu mau kredit itu nggak bisa atau pengen ngambil mobil kredit mobil itu nggak bisa karena mereka akan nge-link ke Bank Indonesia nih BI. Nah jadi Mas tuh BI checkingnya udah backlist kayak gitu. Jadi untuk melakukan keadministrasian yang berhubungan dengan uang, utang piutang, itu udah nggak bisa nih, kemungkinan besar nggak bisa. Kenapa? Karena sudah di backlist nama Mas. Gitu. Itu risikonya itu aja sih. Tapi kalau ke depan, beberapa tahun ke depan, nggak ada rencana buat ngambil rumah KPR kah, nggak ada rencana buat ngambil mobil kredit, pokoknya yang hutang-hutang yang berhubungan dengan lembaga ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nanti kepengen beli mobil, ya mobil second aja atau beli cash aja. Kalau kepengen ngambil rumah, ya rumah jadi aja, nggak usah kredit, nggak usah KPR kayak gitu. Itu aja sih. Ya, soalnya kan saya 15 hari lagi tuh punya arisan 100 sehari, cair saya 10 juta. Kan. Ah, Saya nanti tuh kasih lah ke orang tuain dulu kalau kalau saran mas gitu. Soalnya hmm, kayak pinjol keluarga kan terbengkalai kan, ya, gimana kan. ya, ya. Aku paham, paham, paham. Paham. Kayak gitu sih kalau saranku kayak gitu. Galbay, galbay Saya aja. tuh lagi nyiapin mental kalau ada FC lapangan. Soalnya saya kredito yang gede-gede, Iya, Shopee, hmm, tahu semua saya hmm. Ya, ya. legal. Ya it's okay sih. Kalau menurutku it's okay, nggak apa-apa. Kalau mau galbay, galbay nggak apa-apa. Ya kalau aku di posisi Mas ya pasti mendahulukan utang orang tua tuh. Pasti. Itu dulu. Ya nggak? Soalnya lihat podcast mas yang sama orang bertato tapi lupa lagi eh,
saya tuh sempat bingung ya masalah pinjol ini. Cuman terbuka lagi, Mas tuh ngasih saran, ya udah hadapin aja sebagai laki-laki. Kalau ada FP ada apa, gak ada yang dihukum, gak ada yang sama utang. Debt collector datang segala macam, adepin aja, nggak apa-apa. Mereka tuh nggak berhak buat nyentuh kamu, nonyol kamu tuh nggak boleh. Mereka tuh pidana nanti hukumnya, nggak boleh. Utang piutang ini kan perdata, ya kan. Jadi nggak boleh dipenjara nih, gitu. Jadi terus nggak boleh, nggak ada orang ngutang gara-gara utang itu terus di sama yang ngutangin, itu nggak boleh. Memang dilindungi undang-undang, gitu. Jadi hadapin aja. Memang nggak punya duit mau ngapain kayak gitu. Mereka mau ngapain, gitu. Saya makasih banget. Saya hari-harinya banyak banyak hari berat yang terlewati. Jangan satu kata banyak jalan menuju Roma itu kepala saya Mas banyak maksudnya banyak wejangan saya dari Mas cuma satu yang paling paling ampuh itu kalau lagi putus asa wah ini gimana hidup banyak jalan menuju Roma semangat lagi lah. Iyalah, iyalah. Banyak jalan menuju Roma, bro. Tenang aja, nggak usah khawatir. Terus Banyak. saya tuh Mas mau nikah Mas tahun depan tuh Wis, mantap. mau nikah kan kalau bayar pinjol ini ada saya udah punya tabungan kalau bayar pinjol nanti nikah dari mana lah bentar aja saya gini Mas mendahului pinjol terasa gak beres-beres saya tuh mau gini niat saya ya mau cut loss habis cut loss nego dia kalau gak mau nego ya udah gak sebayar kan ujung-ujungnya ya udahlah. Iya. Kepikiran oh bisa gak sih Mas kalau nego gitu? Kalau nego bisa. Saya punya tabungan ya disimpan kan ini udah berbunga nih tinggal saya tuh. Iya. Karena saya nungguin yang datang aja mau bayar cuman pengen bayar pokok. Memungkinkan untuk lu negosiasi ke mereka itu memungkinkan, sangat bisa. Pernah ada gak Mas yang bunganya kan itu pinjol 100%. Pernah gak ada langsung pinjaman 8 juta jadi 16 jadi bayar 8 juta lagi ada gak? Ada, tergantung negosiasi aja. Nanti kan ada biasanya ada yang surat online tuh, nanti via email lu kirim formnya atau mungkin by telepon nanti saya utangnya totalnya segini, saya ada uang segini, ada penurunan kayak gitu. Lu bilang aja negosiasi aja. Dan mereka bilang, ya udah kalau ada uang 10 juta ya udah 10 juta bunganya dulu, nanti sisanya 16. Nggak mau, saya maunya 10 juta. Ini saya melunasi uang 20 senilai utang 26 juta semuanya kayak gitu. Negosiasi aja gitu. Ya, dicoba dulu. Dicoba dulu. Namanya kayak gitu kan setiap lembaga kan berbeda-beda. Jadi dicoba dulu gimana hasilnya. Nanti update aja ke aku hasilnya kayak gimana. Tapi tetap kalau untuk negosiasi harusnya bisa. Saya maksudnya kalau sekarang lah saya tuh udah niat kan saya udah nyicil mobil Mas. Wis mantap. Saya tuh sekarang ngedahuluin pernah awal-awal itu tuh ngedahuluin pinjol, cuman usaha tuh mumet jaringan Mas. Sekarang tuh pinjol jadi gak ada kepikiran bagaimana nih cara ngebesarin usaha pinjol mulu otaknya. Iya. Maka sekarang pengen cerita ke Mas, pengen ngelepas beban saya tuh pengen bener-bener udah pinjol mah nanti aja, pengen ada yang orang yang ngedukung gitulah. Iya, tenang aja udah. Kalau ada uang yang buat pinjol itu tadi bilang aja itu tadi negosiasi, udah fokusin untuk utang-utang yang penting tadi orang tua itu tadi buat usaha karena ya kan harus terus berjalan usaha ini gitu buat mencari nafkah buat nyari rezeki emas gitu ya. Sempat mau ngejual warung tadi awalnya saking stres. Jadi kalau saya kepikiran itu nggak kepikiran ini untung usaha berapa nggak kepikiran gitu. Wah yang penting kan cepat beres mau dijual usaha kan nanti keluarga saya mau makan apa Mas? Iya. Makanya saya pengen pasang badan lah. Ya. Gimana caranya pasang badan hadapinnya gimana Mas? Aman udah aman kayak gitu tenang aja. Itu kok nomornya lu kok beda lagi sih? Hah? Nomor lu? Kan biar gak teror pinjol. Oh pantesan kalau lu bilang ini saya Adnan Mas yang dulu kayak gitu gue pasti tahu. Lu nggak ngomong sih? 2 orang. Di mana? Kampung saya. Duh. Baru? Kan baru yang 1-2 bulan lah. Yang satu baru belum seminggu 5 hari lah yang lalu. Wow. Makanya saya kalau ada apa-apa pengen cinta aja lah ke Mas daripada nanti saya ngambil langkah yang salah. Ya. Makasih Mas udah nyelamatin nyawa saya benar-benar. Saya tuh sebelum cerita ke Mas saya minum obat 20 butir per hari. Buset. Obat apa itu? Tramadol. Kan orang itu satu paling 2. Saya 20 per hari terus saya pernah gak bisa makan, gak bisa minum. Tramadol 10 terakhir tuh minum minuman keras 3 botol sama sendiri. Wow. Saya serem makanya sekarang udah serem bener. Iya, saya juga serem. Saya belum pernah Mas ke obat-obatan sebelumnya. Masih
alhamdulillah masih sehat, mungkin ada orang tua lah, masih ada orang tua yang masih Iya itu. kemarin dan gara-gara gitu. Itu gimana yang bunuh di tempat lu gimana itu? Oke, di sini kan daerah pertanian, obat buat pertanian mas diminum Wah, di kebun meninggal. meninggal. Itu sekampung sama lu itu. Oh, desa sebelah teman saya suka main ke sana. Oh iya, iya, iya. Umur berapa itu? Sangat muda lah 20 ke atas gitu 25 dua berapa lah. Oh iya, 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 iya. Siap, Cuman siap. sekarang kemarin yang 5 hari itu di pohon mangga di pinggir jalan. Wah, Rame banget. serem Cuman anehnya bener. itu kan nggak ada di berita. Gak masuk berita. Ya makanya saya tuh ingin sekalian ini tuh nyampein teman-teman lah, udahlah di sini saya tuh yang dekat lah, saya bukan di berita bukan apa, 2 orang. Iya. Makanya iya makanya saya juga kadang kadang nangis tuh bangga gitu. Saya bisa ngelewatin hari-hari saya. Makasih banyak mas ujangannya. Saya sekarang udah terbuka mas ke orang tua semuanya segala hal. Masalah obat, masalah apa orang tua ya udah gak apa-apa. Tetap optimis. Itu tadi ingat-ingat banyak jalan menuju Roma. Pasti bisa ngelewatin semua, tenang aja. Terus untuk masalah lu yang tadi itu udah prioritaskan untuk yang utang usaha. Karena itu buat jangka panjang, buat menghidupi keluarga lu. Terus kalau ada uang yang dipersiapkan untuk negosiasi ke pinjolnya tadi, negosiasi aja. Lu mampunya berapa? Udah kayak gitu aja, udah clear. Sisanya udah Ya, fokus. Nggak usah nyemplung-nyemplung lagi, nggak usah kumat-kumat lagi, udah banyak contohnya. Lu juga udah sering nonton video-video gua, contohnya udah banyak, udah kayak gitu aja. Terus lu gimana rutin buat ini amal-amal segala macam kayak gitu, sering? sering saya sebelum buka warung pokoknya saya 10.000 aja per hari. Tapi sebelum dapat pelanggan pertama saya itu wajib mas. Oh ya, ya bagus lah, Jadi saya, bagus. jadi ada tetangga saya ada yang jompo gitu. Saya kalau udah terkumpul, saya kemarin udah terkumpul 150, beli beras, beli apa? Kan saya toko beras. Cuman Iya, saya punya kotak untuk amal sendiri nih. iya. Dimasukin ke warung, beli dari saya sendiri, bagiin berasnya. Hmm, bagus. Itu lanjutin aja terus Saya kayak kalau, gitu. kalau ada perkembangan, kalau apa pasti. Saya niatnya tuh kalau udah ekonomi udah bener-bener stabil tuh, pengen banget datang ke rumah mas. Bener sumpah. Ya, nanti kalau udah stabil, udah beres semua urusan, utang-utangnya udah beres, udah lega, lu nya udah tenang segala macem. Kalau mau silaturahmi ke sini, ke studio, ke rumah, main, monggo, Di mana tuh silahkan. mas? Rumah mas? Di mana Di, rumah mas? di Tangerang Selatan. Kan saya sering ke Tangerang, ke Teluk Naga jauh gak? Pokoknya kalau ke Tangerang nggak terlalu jauh, paling dari situ paling deket lah, pokoknya deket. Deket ini, di Corbuzier. Saya mah deket bandara. Sering Oh, ke kalau Teluk dari bandara Naga. 1 jaman. Oh iya, iya. Ah, Kan kemarin-kemarin kadang tiap malam Jumat tuh saya ke yang ngaji, ke orang-orang yang ngaji. Kadang ke orang yang membutuhkan kalau subuh hari, hmm, hmm, datang setelah subuh. ya, Terasa gampang mas sekarang hidup menghadapi masalah. iyalah, iyalah. Ngobrol sama, iya. Soalnya kan mas lebih pengalaman, lebih apa, saya masih masih butuh lah harus Ya, gimana. belajar sama siapa aja, Iya. menimba ilmu sama siapa aja, ambil positifnya. Cuman kalau lebih sama mas tuh lebih terbuka saya segala hal apapun itu. Saya kan sempat ke psikiater mas. Hmm. Terus Ya tetap aja lah gak mempan, udah pakai obat saya gak mempan. teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian, karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepengin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Itu aja kalau dari aku. Ada 2 kesimpulan tadi. Untuk utang, pinjol atau utang dari orang tua, pilih yang orang tua. Pinjol solusinya lu negosiasi, lu punya duit berapa yang akan dibayarkan ke pinjol ini. Dari lu sendiri udah tenang aja, ikhtiar usaha, bangun pagi, usaha, dagang segala macam, udah nggak usah mikirin pinjol-pinjol lagi, tetap mengek, udah ngurusin beresin utang orang tua itu tadi sampai tenang. Apalagi lu punya target besar besok tahun depan lu mau nikah gitu tuh, udah nggak usah macam-macam, nggak usah aneh, udah fokus itu, udah jalan dah, udah jalanin dengan semangat, udah banyak jalan menuju Roma. Lu masih muda kan,
nanti lu beresin kelarin urusan lu ini, lu nanti nggak tahu namanya masa depan orang tuh abu-abu. Banyak contohnya orang-orang yang pernah gua kenal yang baru kemarin perasaan jadi tai bisa dibilang, jadi sampah gitu. Terus banyak orang juga mengunderestimate gitu ya, banyak yang nggak percaya gitu. Nah, aku ada cerita nih bro, ada orang yang aku kenal saudara lah, itu sebenarnya pintar gitu, cuman saat itu memang dia kerjanya jadi supir karena memang belum ketemu jalannya aja gitu. Tapi secara secara rules tuh orangnya sebenarnya pintar dan baik gitu. Dan banyak orang itu mencemooh dalam arti membanding-bandingkan karena dia belum sukses kayak gitu ya. Terus aku bilang, nggak boleh, aku malah yang marah tuh malah aku. Yang marah malah aku. Ya aku dibilangin namanya si A nih, namanya si Adnan. Kamu coba tanya ini yang kenal sama aku. Si Adnan gini 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 gini. Aku bilang nggak boleh. Kita nggak tahu nanti bulan depan Adnan jadi tajir jadi kaya, nggak tahu kita masa depan orang, nggak boleh digituin. Aku malah marah tuh sama orang yang ngomongin dia di belakang gitu, aku malah yang paling marah. Terus nggak lama si Adnannya ini anggap saja itu jadi orang baru sekarang, punya rumah sendiri, punya mobil, usahanya maju segala macam. Siapa yang dicari? Yang dicari gua, orang yang dulu udah pernah support, dulu udah pernah yakin bahwa gue mastiin lu bener, lu sukses, bilang gitu, asal lu nggak macem-macem. Nih termsnya tuh kayak gini nih, caranya kayak gini, gak usah neko-neko kayak gini 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 gini. Akhirnya sekarang dia sukses, ya yang dicari gua kalau pengen minta apa istilahnya itu gak usah ngomong banyak gitu, karena dia udah respect dari awal gitu. Jadi itu gak usah takut masa depan orang tuh abu-abu, yang penting lu berjalan dengan rules yang bener, nggak macem-macem, nggak aneh. Masalah kejadian lu kemarin tinggalin, udah namanya masa kelam, udah tinggalin, sekarang fokus ke masa depan lu itu. Dah, lu punya target besar soalnya mau nikah, ya nggak? Udah itu aja dari aku, ya. Mas, terakhir mau Hmm, tanya Kak, kalau orang itu gara-gara pinjam, misal yang sharing ke Mas hmm. paling parah apa gitu? Entah berantem sama DC atau apa, ada gak? Paling parah ya dimaki-maki mak debt collector paling parah. Tapi nggak, lu nggak usah takut, pokoknya kalau ada debt collector marah sama lu tuh nggak usah takut, hadapin aja. Gue nggak punya duit, lu mau ngapain? Gue punya duit 10 juta contohnya, atau gue punya duit 5 juta, lu mau ngapain? Gue punya duit segini, kalau mau dibayar segini segini itu udah nggak bakal diapa-apain, dan lu nggak boleh diapa-apain. Soalnya ini tuh saya kalau diapa-apain, kan saya tuh temperamen ya, Hmm. jadi takut malik bahaya geningan saya udah orang-orang sini juga kan curhat ke teman-teman gimana kalau ada ya, nah, kalau dianya baik-baik hadapin, kasih kopi kasih rokok, jangan Hmm. teman tuh ya, Ya. jangan kata saudara. Kan Hmm. ada sepupu saya yang ya udah berkali-kali kasih Hmm. baik-baik aja, kalau datangnya baik-baik, cuman Ya. kalau sampai apa sih sikat aja gitu. Iya. Saya takut salah kan kalau nyikat, Ya. saya nanti urusan jadi dua urusan, utang sama. Iya, ya udah kayak gitu udah bener. Santai aja, nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah khawatir yang belum terjadi kayak gitu, nggak usah khawatir, tenang aja. Yang penting punya ilmunya, cara menghadapinya itu loh. Gimana sih kayak gini caranya? Ya udah, emang galbay nggak apa-apa, nggak bakal di penjara, dan nggak boleh juga dari debt collector itu nyentuh lu seujung rambut pun nggak boleh. Itu lu dilindungi undang-undang, nggak boleh. Yang penting lu tahu ilmunya semuanya, udah tenang aja. Gitu, nggak usah Kalau kepancing. misalnya di dalam rumah apa di luar lebih bagusnya Apanya? kalau ngobrol? Kalau ngobrol misal ada Dalam datang rumah ini, aja lah, bertamu, kalau pengen ngobrol lama ajak ke rumah lah, ajak ke rumah, kasih kopi, kalau dia ngerokok kasih rokok, udah ngobrol. Lu maunya gimana, ngobrol, ngobrol ini aja, ngobrol, nggak usah ngotot-ngototan. Gue punya duit segini, gue nggak ada duit lagi, gue juga utangnya ada banyak segala macam. Kalau lu mau terima negosiasi ini ya monggo nih, silakan. Tapi kalau bisa nanti tetap negosiasi terus, nggak usah kepancing lu kendor, nanti lu kendor ngasih duitnya segede senominal itu, jangan gak usah takut, tenang aja. Ini aja apa namanya, jalan aja, nggak usah takut, nggak ada bakal ada apa-apa, lu nggak bakal diapa-apain, udah titik ya. Yang penting lu tahu ilmunya dulu nih, ini ilmunya penting. Kalau lu nggak tahu ilmunya, nggak tahu undang-undangnya segala macam, ya nanti lu disikat sama dia gitu. Dan lu ngomong aja sama debt collector, umumnya siapa gitu, lu tuh nggak boleh nyentuh aku, bahkan lu nyentuh rambutku aja tuh nggak boleh. Tahu saya dilindungi undang-undang, dan nggak ada hukumnya saya utang itu di penjara tuh, nggak ada. Lalu udah tahu ilmunya banyak tuh, lu tambah nyari ilmu di Google tuh, lu baca-baca undang-undangnya segala macam, jadi lu semakin kuat. Nanti kalau ada developer datang, lu siap menghadapi gitu. Baca-baca tuh soalnya di kan Google. saya makanya cari ke Mas tuh punya ini,
punya pertanyaan, soalnya ketakutan tuh datang dari ketidaktahuan kan. Iya, makanya lu harus tahu ilmunya, baca. Tadi kalau dari aku rulesnya kayak gitu, clue-nya adalah lu cari tahu, baca itu di Google kan ada banyak, lu cari aja baca-baca buat jadi pegangan lu nanti kalau developer datang segala macam lu punya pegangan buat lu ngomong apa gitu ya. Sip, Siap mas. sip. Sip. Oke, sip. Gue seneng denger lu sekarang udah berubah dari podcastnya lama, lu udah baca ebook gua, terus lu udah perubahannya drastis dulu yang carut marut kayak gitu, terus lu udah berubah tuh udah bikin gue senang ada perubahan gitu. Dan apalagi lu punya target besok pengen nikah, terus apa namanya masih punya utang orang tua yang buat usaha itu, jadi lu mesti fokus, lu mesti beres, otaknya mesti beres, lu mesti pulih 100% kayak gitu ya. Siap, siap. Ya udah itu aja, siap. Oke Mas Dan, semangat terus Siap. Ya. ya. Oke, thank you Makasih ya, mas. sama-sama, yuk, thank you.